Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mauludin Istiar. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu materi bab 3 Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. A. Menelisik ide pokok dan ide pendukung dalam teks teknologi. Memahami ide pokok dari ide pendukung pada sebuah teks terhadap struktur dan hubungan dari bagian-bagian pada teks. Ide pokok adalah gagasan utama dalam paragraf, sedangkan ide pendukung berfungsi menjelaskan ide pokok. Ide pokok dapat ditemukan di judul, kata kunci, atau kalimat utama. Paragraf dibedakan menjadi deduktif, kalimat utama di awal, induktif di akhir, dan campuran di awal dan akhir. Kalimat dapat membandingkan ide pokok dan ide pendukung dari satu paragraf pada contoh di halaman 79. A. Menelisik ide pokok dan ide pendukung dalam teks teknologi. Memahami ide pokok dari ide pendukung pada sebuah teks terhadap struktur dan hubungan dari bagian-bagian pada teks. Ide pokok adalah gagasan utama dalam paragraf, sedangkan ide pendukung berfungsi menjelaskan ide pokok. Ide pokok dapat ditemukan di judul, kata kunci, atau kalimat utama. Paragraf dibedakan menjadi deduktif, kalimat utama di awal, induktif di akhir, dan campuran di awal dan akhir. Kalimat dapat membandingkan ide pokok dan ide pendukung dari satu paragraf pada contoh di halaman 79. B. Mengajukan hipotesis berdasarkan informasi. Mengajukan hipotesis tentang kategori yang lebih terperinci berdasarkan informasi pendukung yang dipahami. Hipotesis adalah anggapan sementara yang dianggap benar atau pengutaraan pendapat, teori, posisi, dan sebagainya. Meskipun masih perlu dibuktikan dalam konteks teknologi, hipotesis dapat diajukan tentang dampak kecerdasan buatan AI di masa depan seperti menggantikan pekerjaan manusia. AI merupakan teknologi abstrak yang berhubungan dengan ilmu komputer dan mulai dirasakan kehadirannya saat ini. Hipotesis adalah dugaan ilmiah yang logis dan dapat diuji melalui penelitian. Dalam artikel mengenal kecerdasan buatan, jelaskan bahwa beberapa pekerjaan manusia baik yang membutuhkan pemikiran maupun tenaga fisik dapat digantikan oleh robot yang memiliki kecerdasan buatan. Salah satu contohnya adalah mobil otonom yang dapat menggantikan supir. C. Menggunakan kata khusus bidang teknologi informasi. Teks tentang kecerdasan buatan mengenalkan istilah khusus teknologi informasi seperti gawai, asisten maya, dan jejak digital. Kata gawai berasal dari bahasa Jawa yang berarti peranti elektronik. Ada 3 makna gawai dalam KBBI. Pertama, berarti kata kerja atau pekerjaan. Makna kedua adalah alat dan perkakas. Dan makna paling sesuai dengan konteks teknologi dan adalah peranti elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis. Kata gawai digunakan sebagai padanan kata gadget, dan keduanya kini diakui dalam bahasa Indonesia dengan makna yang sama. D. Berdiskusi tentang fenomena kecerdasan buatan. Pada kegiatan sebelumnya, kalian telah mempelajari cara berdiskusi untuk memunculkan hipotesis. Dalam diskusi untuk memunculkan hipotesis, peserta harus aktif memberi tanggapan berupa pernyataan, pertanyaan, atau opini, serta tetap menjaga kesantunan dan saling menghormati. Peserta diskusi yang aktif menyimak dan menanggapi berdasarkan kata kunci. Contohnya, saat muncul hipotesis bahwa penulis bisa digantikan mesin, tanggapan terhadap ide tersebut membuat diskusi menjadi hidup.
Diskusi yang baik menghasilkan kesimpulan bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti dan menambah pengetahuan peserta. Sampaikan pernyataan secara efektif. Pertanyaan efektif harus jelas agar mudah difahami. Gunakan adik simba seperti apa, di mana, kenapa, siapa, bagaimana untuk menggali informasi. Dalam diskusi, hindari pernyataan tertutup seperti ya atau tidak, dan ajukan pertanyaan terbuka. Tips bertanya saat diskusi. Yang pertama, tidak panjang lebar. Yang kedua, pertanyaan yang relevan. Dan yang ketiga, bukan jawaban ya atau tidak. F. Mengelaborasi perasaan untuk memahami masalah. Mengelaborasi perasaan untuk memahami masalah adalah proses memahami dan menganalisa perasaan yang terkait dalam satu masalah atau kejadian. Tujuan proses ini adalah untuk memahami hubungan sebab akibat yang lebih kompleks. Dalam mengelaborasi perasaan, kita dapat menganalisis penyebab dan akibat dari perasaan tersebut. Bagian G. Menggunakan konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Konjungsi intrakalimat menghubungkan induk dan anak kalimat dalam satu kalimat majemuk. Contohnya, Hanson Rubikos mendesain wajah Sophia agar wujudnya semakin mirip manusia. Hubungan antara induk kalimat dan anak kalimat ditandai dengan penggunaan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi bisa ditempatkan di awal atau di tengah. Penggunaannya kadang memerlukan koma. Penggunaan kata penghubung atau konjungsi di dalam kalimat intrakalimat ada yang didahului dengan tanda koma, dan ada pula yang tidak perlu didahului dengan tanda koma. Ada juga konjungsi antrakalimat digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat sebelumnya dalam paragraf. Fungsinya membangun kohesi antrit dan biasanya diikuti tanda koma. H. Jurnal membaca, menikmati imajinasi atau fantasi penulis dalam karya fiksi sains atau fiksi. Fiksi fantasi dan fiksi sains yang menyajikan cerita di luar logika manusia. Fiksi fantasi berisi hayalan tingkat tinggi, sedangkan fiksi sains mengangkat kehebatan sains dan teknologi. Beberapa hayalan dalam fiksi sains bahkan bisa menjadi kenyataan berkat pengembangan teknologi. Salah satu contohnya novel Destination Jakarta 2040 karya Masuri mengisahkan Ilyas yang mempelajari manipulasi waktu. Ia kehilangan cinta di tahun 2015 akibat eksperimennya, lalu secara ajaib bertemu kembali dengan Alisa di tahun 2040. Cerita ini penuh misteri tentang perjalanan waktu dan dampaknya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.